Pernahkah kamu mengalami masalah yang seolah tidak pernah selesai? Misalnya motor sering mogok, kamu ganti busi, beberapa hari kemudian mogok lagi. Ganti aki, masih mogok, servis mesin, tetap bermasalah. Atau mungkin kamu selalu merasa gaji habis sebelum akhir bulan. Setiap bulan berjanji akan lebih hemat, tetapi hasilnya tetap sama. Atau di tempat kerja, target produksi terus meleset. Hari ini menyalahkan mesin, besok menyalahkan operator, minggu depan menyalahkan material. Namun masalah yang sama terus terulang. Mengapa? Karena seringkali kita hanya memperbaiki akibat, bukan penyebab. Di dunia industri, menebak penyebab masalah bisa berakibat sangat mahal. Mesin berhenti 1 jam saja bisa menyebabkan kerugian puluhan, bahkan ratusan juta rupiah. Itulah sebabnya engineer tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan asumsi. Mereka menggunakan sebuah metode sederhana yang sudah dipakai selama puluhan tahun untuk mencari akar penyebab masalah. Metode itu bernama Fishbone Diagram. Yang menarik, menurut kami sebagai factory practitioner, metode ini bukan hanya berguna di pabrik. Cara berpikir yang sama juga bisa membantu kita menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Coba bayangkan sebuah pohon, yang terlihat hanyalah batang, ranting, dan daun. Tetapi yang menentukan apakah pohon itu hidup atau mati, justru berada di bawah tanah, yaitu akarnya. Masalah juga seperti itu. Yang kita lihat hanyalah gejalanya. Mesin berhenti, nilai ujian jelek, berat badan naik, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Semua itu hanyalah gejala. Penyebab sebenarnya seringkali tersembunyi jauh di bawah permukaan. Jika kita hanya memperbaiki gejalanya, masalah yang sama akan muncul kembali. Inilah alasan mengapa engineer selalu mencari akar masalah sebelum mengambil tindakan. Cara berpikir engineer dengan metodologi yang sudah terbukti puluhan tahun ini, selalu menjadi solusi dalam mengatasi masalah. Tidak hanya di dunia industri, tetapi juga menjadi solusi dalam permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Fishbone Diagram dikembangkan oleh seorang profesor asal Jepang bernama Kaoru Ishikawa. Disebut fishbone atau tulang ikan karena bentuknya menyerupai kerangka seekor ikan. Kepala ikan berisi masalah utama, sedangkan tulang-tulangnya berisi berbagai kemungkinan penyebab. Di dunia manufaktur, fishbone biasanya dibagi menjadi beberapa kategori, seperti mesin, method, material, measurement, dan environment. Kategori ini membantu kita berpikir secara sistematis, sehingga tidak terpaku pada satu dugaan saja. Tujuannya bukan mencari siapa yang salah, tetapi mencari apa yang menyebabkan masalah. Misalkan sebuah pabrik mengalami peningkatan produk cacat. Banyak orang langsung menyimpulkan bahwa operator melakukan kesalahan. Tetapi engineer tidak boleh langsung menyimpulkan. Mereka mulai membuat fishbone diagram. Apakah mesinnya mengalami keausan? Apakah material dari supplier berubah? Apakah SOP produksi diperbarui? Apakah operator baru belum mendapatkan pelatihan? Apakah alat ukur belum dikalibrasi? Atau, apakah suhu ruangan mempengaruhi kualitas produk? Semua kemungkinan dikumpulkan terlebih dahulu. Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, ternyata penyebab utamanya bukan operator. Penyebabnya adalah sensor pada mesin yang mulai tidak akurat sehingga posisi produk sedikit bergeser. Dari luar, semua orang mengira operator yang bersalah. Namun data menunjukkan penyebab sebenarnya berasal dari mesin. Inilah kekuatan fishbone diagram. Ia membantu kita mengambil keputusan berdasarkan analisis, bukan asumsi. Jadi, fishbone diagram ini merupakan tool yang sangat efektif dalam mengurai sumber permasalahan. Untuk dikerucutkan menjadi mana penyebab utama dari masalah yang terjadi dan selanjutnya diambil tindakan perbaikan atau corrective action. Engineer dan timnya akan menganalisis semua sumber permasalahan melalui brainstorming,
Setiap orang menganalisis dari sudut pandang masing-masing. Dengan demikian banyak pendapat atau pandangan dari sudut pandang yang berbeda. Ini jauh lebih baik daripada analisis yang dilakukan hanya oleh satu orang. Sekarang mari kita tinggalkan dunia pabrik. Bayangkan kamu akan berangkat kerja, tapi motormu mogok. Kebanyakan orang langsung berkata, bensinnya habis. Tetapi apakah itu benar-benar akar masalahnya? Coba kita buat fishbone sederhana. Dari sisi man, kamu mengisi BBM ketika amper bensin sudah di angka merah. Dari sisi mesin, mungkin mesin motor mengalami kebocoran. Dari sisi material, mungkin BBM-nya tercampur air. Dari sisi metode, mungkin kamu jarang melakukan servis motor. Dari sisi measurement, mungkin kamu gak pernah memeriksa tangki BBM. Dari sisi lingkungan, mungkin motor sering kena banjir. Setelah semua kemungkinan dituliskan, kita bisa melihat mana yang paling berpengaruh. Solusinya pun menjadi lebih tepat. Contoh lain, kamu selalu merasa uang habis sebelum akhir bulan. Kebanyakan orang langsung berkata, saya harus lebih hemat. Tapi apakah itu benar-benar akar masalahnya? Coba kita buat fishbone sederhana. Dari sisi kebiasaan, mungkin terlalu sering membeli kopi atau makan di luar. Dari sisi metode, mungkin tidak pernah membuat anggaran bulanan. Dari sisi lingkungan, mungkin sering tergoda promo atau ajakan teman. Dari sisi pemasukan, mungkin penghasilan memang belum mencukupi kebutuhan. Dari sisi pengeluaran tetap, mungkin cicilan terlalu besar. Contoh yang lain lagi, seorang mahasiswa nilainya terus menurun. Apakah karena kurang pintar? Belum tentu. Bisa jadi jam tidurnya berantakan. Bisa jadi terlalu banyak bermain media sosial. Bisa jadi metode belajarnya tidak efektif. Bisa juga karena sedang menghadapi masalah pribadi yang mengganggu konsentrasi. Dengan fishbone, kita belajar untuk tidak terburu-buru menyimpulkan. Dari dua contoh tadi, kamu bisa mulai memetakan hal-hal apa saja yang menjadi kemungkinan menjadi penyebabnya. Kemudian bisa mulai melakukan perbaikan untuk menyelesaikan masalahnya. Gambaran permasalahan motor mogok yang kita contohkan di awal tadi, mapping penyebabnya dalam fishbone diagram adalah seperti ini. Kita bisa menganalisa, kemudian menerapkan dalam setiap masalah yang kita hadapi sehari-hari. Salah satu pelajaran paling berharga yang kami pelajari dari dunia industri, bukan hanya tentang mesin atau proses produksi, tetapi tentang cara berpikir. Setiap masalah memiliki penyebab, dan seringkali penyebab yang paling terlihat bukanlah penyebab yang sebenarnya. Fishbone diagram mengajarkan kita untuk berhenti menyalahkan, berhenti menebak, lalu mulai mengurai masalah secara sistematis. Baik di pabrik, di kantor, di sekolah, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena solusi yang tepat hanya bisa ditemukan jika kita berhasil menemukan akar masalahnya. Jadi lain kali, ketika kamu menghadapi sebuah masalah, jangan langsung bertanya, siapa yang salah? Cobalah bertanya, apa yang sebenarnya menyebabkan masalah ini? Bisa jadi jawaban itulah yang selama ini kamu cari. Karena kalau kita pinpoint kepada siapa yang salah atas sebuah masalah yang sedang terjadi, fokus dan energi kita akan terpecah sehingga kita sulit mencari solusi. Sebaiknya energi yang kita miliki kita fokuskan untuk memapping semua penyebab masalah tadi, untuk kita pilah dan pilih menjadi sebuah solusi. Sesungguhnya masalah itu datang untuk kita selesaikan, bukan untuk kita hindari atau bahkan kita sembunyikan. Kita bisa menggunakan metode fishbone ini untuk mengurai penyebab dan menemukan solusi atas masalah di kehidupan sehari-hari kita, dengan metodologi yang lebih terstruktur. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan tuliskan di kolom komentar. Masalah apa yang pernah berhasil kamu selesaikan setelah menemukan akar penyebabnya?